Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mariana Safitri. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah proses bisnis TI. Di pertemuan satu ini kita membahas mengenai bisnis proses manajemen. Untuk pembahasan di pertemuan satu ada 5 poin. Yang pertama, apa itu bisnis? Yang kedua, kepemilikan bisnis. Yang ketiga, manajemen bisnis. Yang keempat, bisnis proses manajemen. Dan yang terakhir adalah proses bisnis. Kita mulai di pembahasan pertama. Yang pertama, apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu organisasi atau sekumpulan orang atau juga perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan baik berupa barang, jasa, ataupun keduanya secara komersil dan mencari keuntungan. Lalu, siapa yang menjadi pelaksana dalam bisnis tersebut? Yaitu pemodal ataupun investor, baik perorangan ataupun kelompok. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kepemilikan bisnis. Di sini ada 4 yang termasuk ke dalam kepemilikan bisnis. Yang pertama ada sole proprietorship, yaitu dimiliki perorangan, kemudian memiliki berapa orang pelaksana, dalam hal ini adalah karyawan. Kemudian yang kedua ada partnership, yaitu dimiliki oleh 2 atau lebih dari orang ataupun kelompok orang ataupun perusahaan yang saling bekerja sama. Contohnya di sini bisa firma, bisa CV, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah corporation. Ya, corporation di sini merupakan dimiliki oleh lebih dari 1 orang atau pemegang saham. Bentuknya bisa perusahaan swasta ataupun pemerintah. Yang terakhir, kooperatif dimiliki lebih dari 1 orang yang bekerja sama dalam bentuk koperasi. Selanjutnya, manajemen bisnis, poin yang ketiga dari pertemuan pertama ini, digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Di sini ada beberapa manajemen bisnis. Yang pertama ada finance management. Untuk finance management di sini kaitannya dengan mengatur keuangan perusahaan, ya, agar arus kas berjalan stabil sehingga pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan, ya. Kemudian yang kedua adalah marketing manajemen. Tujuan dari marketing manajemen adalah memastikan bahwa produk yang ditawarkan diminati oleh konsumen. Biasanya perusahaan harus mampu untuk melakukan promosi agar target market dapat diketahui, ya, tentang produk kita. Selanjutnya ada human resources management. Ya, ini kaitannya dengan sumber daya manusia. Ya, di sini tentunya yang salah satu yang penting dalam sebuah bisnis adalah SDM, ya, di mana manusia merupakan pemegang kontrol terhadap unsur-unsur baik berupa uang, material ataupun mesin. Karenanya peranan dari SDM sangat krusial, ya. Kemudian dengan adanya pengelolaan yang tepat terhadap SDM, diharapkan bisa saling bekerja sama secara baik, efektif, dan efisien, sehingga tujuan dari sebuah proses bisnis dapat tercapai. Selanjutnya adalah strategic management. Ini kaitannya dengan memberikan arahan pencapaian dari sebuah tujuan organisasi,
kemudian membangun atau memikirkan kepentingan berbagai pihak, ya, kemudian mengantisipasi setiap perubahan, kemudian berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, yang kelima ada production management. Ya. Untuk production management, di sini kaitannya untuk proses mengakomodasi pengembangan produk sehingga mendapatkan tujuan, kemudian atau juga bisa dikatakan proses maksimalkan nilai bisnis dari suatu produk. Selanjutnya ada service management. Ya, untuk service management, di sini kaitannya dengan memberikan nilai pada pelanggan dalam bentuk jasa ataupun layanan. Selanjutnya ada IT management, IT management. Ini kaitannya dengan merencanakan, kemudian mengelola ataupun mengatur serta mengontrol sumber daya dari IT berdasarkan kebutuhan dan prioritas. IT sendiri di sini bisa sumber dayanya bisa hardware, bisa software, jaringan, ataupun data. Tujuan utama dari IT management adalah untuk menghasilkan value melalui penggunaan teknologi. Selanjutnya ada customer relationship management. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana sebuah strategi bisnis untuk memilih dan menjaga customer untuk mengoptimalkan nilai jangka panjang. Ini hubungan dengan repeat order, ya. Bagaimana mendapatkan pelanggan baru, kemudian bagaimana meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, kemudian bagaimana dengan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, ada bisnis proses manajemen. Ini kaitannya dengan tujuan, ya, atau goals, kemudian kaitannya dengan apa yang dibutuhkan oleh klien, kemudian kaitannya dengan efektivitas, kemudian efisiensi. Selanjutnya, bagaimana merubah pendekatan dari top bottom management menjadi bottom up management. Ya. Oke, selanjutnya ada faktor apa saja atau faktor utama apa saja yang dapat mempengaruhi bagaimana sebuah bisnis diorganisir. Yang pertama kaitannya dengan size dan scope, ya. Usaha kecil lebih fleksibel dibandingkan dengan usaha yang lebih besar, tentunya seperti itu. Yang kedua kaitannya dengan sektor dan negara, biasanya beda sektor ataupun negara beda aturan. Ya. Selanjutnya kaitannya dengan LLC, ya. Ini bertujuan untuk melindungi pemilik bisnis dari kebangkrutan dengan berbagai aturan. Selanjutnya ada kaitannya dengan pajak, yaitu mendapatkan kompensasi pajak dari Badan Keuangan Pemerintah yang berwenang. Dan yang terakhir kaitannya dengan memberikan informasi tentang jenis bisnis. Yang terakhir dari pertemuan pertama ini yaitu proses bisnis. Dalam pelaksanaan sebuah bisnis proses terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada proses operasi, yang kedua ada proses informasi, dan yang terakhir ada proses manajemen. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama proses operasi ini terdiri dari uraian prosedur ataupun aturan-aturan untuk terlaksananya sebuah bisnis. Ya, biasanya ini tertuang atau digambarkan dalam sebuah activity diagram. Atau juga bisa dikatakan rangkaian kegiatan operasional bisnis yang melibatkan manusia,
kemudian peralatan, kemudian kebijakan atau prosedur, biasanya berkaitan dengan penyediaan barang ataupun jasa. Selanjutnya, masih proses operasi, ini tujuannya biasanya untuk menyelesaikan pekerjaan dari sebuah organisasi. Proses bisnis yang kedua, yaitu proses informasi. Ini bagaimana melakukan pencatatan data, pemeliharaan, dan penyajian sebuah informasi. Kemudian yang pasti melibatkan manusia, peralatan, kemudian otorisasi, bisa unit organisasi, kebijakan maupun prosedur. Selanjutnya untuk proses informasi, ini bertujuan sebagai pendukung dari operasi dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi dengan menyediakan informasi. Kemudian di sini ada analisa masukan, bisa berupa data, kemudian analisa keluaran, apa yang dibutuhkan keluarannya, kemudian dapat menggunakan DFD ya, atau data flow diagram atau diagram aliran data. Selanjutnya proses manajemen. Dalam proses manajemen ini melakukan perencanaan, kemudian pengendalian dan evaluasi, kemudian menggunakan proses operasi dan proses informasi sebagai masukan. Selain itu melibatkan manusia juga tentunya, selain otorisasi, kemudian kebijakan dan prosedur, tujuannya untuk menjalankan fungsi dari manajemen, kemudian setiap output atau keluaran yang diserahkan atau disajikan kepada pihak manajemen harus memiliki kepentingan guna pengambilan sebuah keputusan. Ini terkait proses bisnis. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh. Ya. Di sini yang pertama output laporan penjualan yang ada dalam sistem informasi penjualan. Ini biasanya untuk melihat seberapa besar atau banyaknya penjualan dalam periode tertentu, misalkan dalam 1 hari, dalam 1 bulan, atau dalam 1 tahun. Bisa juga ini untuk melihat barang apa saja yang paling laku terjual, ya. Ini sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan bagi pihak manajemen. Selanjutnya ada juga laporan peminjaman dan angsuran yang biasanya ada di sistem informasi koperasi simpan pinjam. Ini untuk melihat seberapa banyak pengajuan pinjaman tiap bulan dari anggota biasanya. Kemudian berdasarkan angsuran yang masuk, seberapa besar uang yang dapat dipinjamkan kepada anggota pada periode tertentu. Selanjutnya contoh untuk laporan laporan penerimaan siswa baru. Ini ada di sistem informasi penerimaan siswa baru. Ini kaitannya untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang masuk pada tahun ajaran tertentu, kemudian dapat menentukan kuota kelas dan berapa guru yang harus tersedia. Yang terakhir, contohnya adalah laporan penjualan pada sistem penjualan. Sama seperti di atas ya. Ini laporan pendapatan harusnya ya. Laporan pendapatan pada sistem informasi penjualan. Melihat berapa besar pemasukan dalam periode tertentu, kemudian dapat menentukan arus uang yang akan digunakan untuk kebutuhan atau strategi selanjutnya. Oke, ini untuk pertemuan pertama. Selanjutnya, jika ada hal yang didiskusikan, kita bisa masuk ke forum diskusi yang ada di halaman LMS. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.